Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam hari ini mungkin saya akan sedikit share terkait, sama buku yang cukup lumayan, eee, menarik bagi saya. Nama bukunya adalah The Power of Now. Kenapa memang membahas buku ini, eee, kebetulan iseng aja. Jadi dari judulnya lumayan unik, The Power of Now. Cuman memang setelah lihat dan di-review buku ini cukup lumayan bagus juga The Power of Now ini. Nah, pengarangnya Pak Tole, itu nama belakangnya Pak Tole, dan yang masih saya ingat itu Pak Tolenya itu. Tapi pada intinya Pak Tole ini bercerita bahwa, ada 7 poin yang memang, menurut saya itu cukup lumayan bagus, dan saya juga ngambil beberapa hal aja yang memang relate dan, eee, bisa jadi, bahan perbaikan untuk saya dan mungkin juga untuk rekan-rekan juga, seperti itu. Salah satunya adalah, terkait dengan pikiran. Jadi, dia bercerita di buku The Power of Now ini, ketika kita ada di suatu momen dan kemudian di momen tersebut kita ada, masa yang sulit, misalkan salah satu contohnya adalah misalkan kita punya aktivitas itu di hari Senin. Di hari Senin itu kita menemukan salah satu hal yang menurut kita di hari Senin itu enggak banget, malas banget dan sebagainya. Kemudian ada hal-hal yang memang membuat kita, nggak seneng kerja, membuat kita malas bekerja, itu di hari Senin misalkan. Kemudian di hari Selasa, Rabu, Kamis, semuanya kembali normal. Ketidaksenangan yang di hari Senin hilang, ketidaksukaan yang di hari Senin hilang, Selasa, Rabu, dan Kamisnya normal. Kemudian kita masih tetap membawa mood, membawa suasana di hari Senin tersebut, di hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Nah, menurut buku ini, kita tidak boleh melakukan hal seperti itu. Jadi ketika memang kita ada mood, ada sesuatu, mungkin atasan jengkel dengan bawahannya, atau bawahannya kesal dengan atasannya di hari Senin, ketika hari Selasa, Rabu, atau Kamis, dan hari-hari selanjutnya kita tidak boleh membawa perasaan tersebut untuk hari-hari berikutnya, seperti itu. Nah, The Power of Now itu juga menjelaskan, kita hidup untuk di hari ini, hari-hari yang lalu nggak usah terlalu dipikirkan dan hari-hari selanjutnya juga nggak harus dipikirkan. Itu yang saya dapatkan di buku ini. Jadi, bisa aja mungkin rekan-rekan juga ada menemukan hal yang sama. Mungkin di divisi legal menemukan, kita ketemu dengan preman dan sebagainya, kita diancam dan sebagainya di hari ini. Hari selanjutnya ketika memang sudah kembali normal dan sebagainya, kita juga nggak terlalu istilahnya, apa ya, terlalu memikirkan masalah yang kemarin, kemudian kita fokus untuk menjalani hari ini. Itu yang poin yang menurut saya juga cukup lumayan lumayan baguslah gitu. Nah, yang kedua, yang saya pelajari di buku ini aja, jangan berpikir terlalu banyak. Nah, ini juga cukup lumayan menendang, jangan berpikir terlalu banyak, fokus ke yang sekarang. Ya, terkadang kita tuh, dihantui dalam dalam tanda kutip, pikiran-pikiran yang kita pikirkan di masa lalu dan ketakutan-ketakutan di masa depan, seperti itu. Jadi buku ini mengajarkan bahwa fokus aja ke yang sekarang. Kalau ternyata rekan-rekan misalkan ada pekerjaan yang tidak selesai, kemudian, jangan memikirkan masa lalu dan sebagainya, jangan juga memikirkan masa depan, takut dimarahin dan sebagainya, kerjain aja yang bisa dikerjakan hari ini. Itu poinnya yang saya dapatin. Kemudian juga saya mendapatkan poin yang cukup lumayan bagus juga, terkait dengan, intinya sih lakukan apa aja yang bisa kita lakukan. Jadi dalam buku ini juga di-share, kalau memang kita, tidak tahu harus mau ngapain dan sebagainya, ya lakukan apa aja, kontribusi apapun, sekecil apapun, kita nggak pernah tahu, hasilnya seperti apa, itu. Jadi lakukan, sedikit demi sedikit, lakukan dari hal yang kecil, itu yang menurut saya juga cukup lumayan juga, berimpact. Ini dirasain ketika bikin skripsi. Jadi ketika bikin skripsi nggak tahu apa yang mau dikerjain, nggak tahu apa yang mau ditulis dan sebagainya, ketika kita mulai dari hal kecil, ya semuanya akan selesai pada waktunya, seperti itu. Pasti ada ide-ide atau pikiran-pikiran ketika di tengah jalan, ketika kita mengerjakan, meskipun, mungkin tidak kepikiran sebelumnya,
kepikiran ketika mengetik dan sebagainya. Itu juga salah satu yang menurut saya juga cukup lumayan, membantu seperti itu. Nah, selain itu juga, dia juga bercerita apa yang terjadi di hari ini, hari kemarin, atau hari selanjutnya bisa jadi itu buah dari, cerminan diri kita. Jadi kalau kalau kita sering dimarahi, kalau kita hari ini, sering ditegur dan sebagainya, barangkali itu cerminan diri kita yang kita ini istilahnya banyak melakukan kesalahan-kesalahan. Nah, ini menjadikan salah satu, eee motivasi untuk memperbaiki diri. Perbaiki di dalam diri dulu, jangan menyalahkan luar, internal internal fokus ke internal diri kita dulu. Nah, yang lain juga yang cukup lumayan bagus di sini terkait dengan, drop negativity. Jadi hal-hal yang negatif dihilangkan, hal-hal yang, berusaha mengganggu pikiran negatif-negatif itu dihilangkan. Ya mungkin itu aja yang saya share terkait dengan, salah satu buku yang cukup lumayan, bagus meskipun, dari awal cukup agak, pesimis lah, tapi setelah memang dipelajari ternyata luar biasa Pak Tole mengarang, istilahnya buku ini gitu. Oke itu aja mungkin dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.